Apa kata Tuhan kepada bangsa Israel Yahudi, keturunan Ishak, Abraham ini? Saya akan mendampingi kamu sampai akhir zaman. Saya ulangi, janji Yesus kepada bangsa Yahudi, Israel. Saya akan mendampingi kamu sampai akhir zaman. Real? Real. Itulah Tuhan. Dia tidak akan pernah mengingkari janjinya. Maka Anda hati-hati. Jangan asal ngoceh. Nanti kamu dihakimi, dihukum dan dipenjara. Kita akan menyingkap semua kebenaran di bumi. Terutama dari sisi hari raya kurban dulu. Benang merahnya kamu sekarang tahu? Dasarnya adalah persembahan Abraham, Ishak, digantikan oleh domba. Penyalipan Yesus digantikan oleh manusia pengganti. Kalau suatu masalah atau topik sangat baru bagi Anda, untuk memperkenalkan teknik membaca secara mendalam, mungkin terlalu tergesa-gesa. Apa yang Anda inginkan pada tahap ini ialah menelusuri materi tersebut secara cepat dan mengambil unsur-unsur yang terpenting. Untuk tujuan ini, seni pemilihan masalah yang pokok merupakan suatu keharusan. Cara melakukannya adalah dengan melihat prakata, pendahuluan, dan daftar isi, dan kemudian menelusuri satu bab yang membimbing mata Anda untuk melihat halaman secara cepat pada judul-judul dan sub-subnya secara teratur. Struktur tulisan harus dipakai sepenuhnya. Tiap paragraf biasanya akan berisi satu kalimat kunci atau prosa. Dan tiap bagian atau subbagian biasanya dimaksudkan untuk merangkai pokok masalah utama. Jika Anda dapat mengidentifikasi hal ini, sisa bab lainnya bisa dilompati. Pengujian yang penting adalah apakah Anda bisa menyusun ikhtisar buku atau bab yang bersangkutan. Tetapi betapapun efektifnya teknik pemula ini, pengambilan masalah pokok bukan pengganti bacaan yang real, yang harus selalu lakukan dengan bantuan kelima kerangka pertanyaan. Satu pengecualian adalah bacaan artikel secara teknis, rinci atau khusus. Seperti jika Anda bisa menyusun karangan atau disertasi, menelusuri secara keseluruhan untuk artikel ini biasanya tidak perlu. Yang harus Anda lakukan adalah mengupas isi dari artikel tersebut dengan mengutip hal-hal yang pokok seperti mengambil mutiara dari tiramnya. Kebanyakan artikel tidak seperti kebanyakan buku mempunyai satu hal pokok, sehingga tugas tersebut tidak begitu susah dilakukan. Awal dan akhiran artikel biasanya merupakan bagian yang terpenting. Paragraf pembukaan atau paragraf kedua biasanya merupakan masalah penemuan yang akan dijabarkan dalam isi artikel. Dan kesimpulannya biasanya diringkas pada graf akhir. Jadi kita tidak boleh melontarkan tulisan tanpa dasar, tanpa kebenaran. Itu jadi dagelan dan menyesatkan banyak orang. Maka YouTube, media di dunia banyak jadi provokator. Wartawan masuk, lihat, ditulis, jadi menjadi polemik. Tapi tidak mendasar dan menimbulkan masalah. Karena tidak kepada inti. Di akhir zaman Anda dituntut oleh pemerintahan Yesus di akhir zaman. Jadi jangan main-main kamu. Jadi wartawan, LSM yang tidak mendasar. Kamu dipenjara. Jadi belajar. Jurnalis. Menulis yang benar. Dasarnya itu yang benar. Jangan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menyebabkan keputusan kamu itu ngambang. Apa keputusannya sekarang?
akhir zaman. Tidak ada pemimpin satupun di planet ini yang tidak diberkati dan dapat amanah. Di luar itu adalah haram. Dan manusia yang dipimpin oleh pemimpin haram itu akan menanggung azab dan kehancuran. Itu keputusan. Silakan kamu Indonesia dan semua bangsa. Apabila tidak sesuai dengan firman ini, kamu dibinasakan dari zaman. Pemimpin kamu, presiden kamu, DPR kamu, bupati kamu, semua haram di hadapan Tuhan. Berdasarkan firman dan kebenaran. Inilah akhir zaman. Silakan kamu di situ. Yesua Masiah. Amin.